Buatkan saya judul makalah tentang nasi goreng. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi kepada sobat sekalian sebuah tips atau sebuah trik terkait membuat sebuah makalah atau penelitian ataupun skripsi dengan bantuan ChatGPT. Nah, kenapa harus menggunakan bantuan ChatGPT? Dengan menggunakan bantuan alat ini atau sistem ini, makalah yang akan kita buat nanti akan semakin cepat jadi dengan hasil tentunya lebih baik lagi. Nah, gimana caranya? Langsung saja simak di video ini sobat sekalian. Sebelum lanjut, bantu juga support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya ya. Ya udah, nggak perlu basa-basi, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, sobat sekalian silahkan dulu login ke ChatGPT kayak gini. Kalau sudah login, kita langsung mulai saja ya. Kita harus tahu sebelum memulai membuat makalah, kita itu harus menyiapkan judulnya. Topiknya apa, seperti itu. Atau masalahnya tentang apa. Misalnya kita nggak tahu, kita hanya tahu temanya tentang nasi goreng misalnya. Kita minta si ChatGPT ini untuk membuat judul tentang nasi goreng. Misalnya seperti ini. Sobat ketik aja langsung ya, buatkan saya judul tentang nasi goreng. Karena saya punya ada voice to text, jadi saya nggak perlu ngetik, tinggal saya perintahkan aja menggunakan suara saya. Saya klik, buatkan saya judul makalah tentang nasi goreng. Ketika saya klik, maka langsung dibuatkan seperti ini. Analisis kimia dan mikrologi nasi goreng. Misalnya kayak gini ya. Ini sudah jadi. Nah, misalnya sobat itu gak ingin judul ini, sobat tinggal generate, maka nanti di sini akan muncul judul lainnya. Seperti ini contohnya. Ketika kita klik generate, langsung muncul kayak gini ya. Analisis tekstur dan rasa nasi goreng dengan variasi bumbu. Nah, misalnya judul ini yang kita pakai, jadi kita tinggal langsung gunakan judul ini. Ingin kembali ke judul yang lainnya tadi, kita geser yang sebelah sini. Nah, misalnya kita udah menetapkan, oh saya ingin pakai judul ini. Saya rasa ini judulnya bagus gitu ya. Nah, sekarang kita kalau sudah dapat judulnya, kita itu harus tahu susunannya itu nanti apa aja. Kerangka di makalahnya itu atau penelitiannya. Jadi, kita tinggal perintahkan di sini untuk menyusun daftar isi makalah sesuai dengan judul di atas. Dari judul di atas, tolong buatkan saya daftar isi makalah yang lengkap. Mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka ataupun daftar gambarnya. Nah, perhatikan sobat sekalian. Dari judul ini kita langsung dibuatkan daftar isi seperti ini. Pendahuluan, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian. Nanti di hasil dan pembahasan seperti ini ya, muncul kesimpulan, daftar pustaka, dan daftar gambar. Misalin hasil ini nggak sesuai dengan yang sobat inginkan, sobat bisa regenerate respon ini ya, bisa pakai yang ini. Atau bisa juga meminta kalimat dengan detail di sini. Maksud saya, sobat bisa membuat perintah baru dengan bahasa yang lebih spesifik. Misalin, buatkan saya daftar isi yang isinya itu pendahuluan, di bab satunya gitu ya, terus bab 2-nya apa gitu, misalnya kayak gini ya. Maksud saya buatkan daftar isi dari judul di atas dengan format seperti bab 1, bab 2, bab 3, serta daftar pustaka. Kita coba ya. Nanti dibuatkan seperti apa? Nah, dibuatkan seperti ini ya. Nomor 1 itu pendahuluan, nomor 2-nya ini. Nah, sekarang tampilannya sedikit berbeda daripada daftar isi di atas tadi. Nah, dia langsung buat kayak gini ya. Ada daftar isinya, terus ada pendahuluannya, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, misalnya ini juga masih belum sesuai, sobat bisa memerintahkan lebih detail lagi. Jadi ChatGPT ini semakin detail perintah kita, dia akan membuat semakin akurat lagi.
Ya udah, karena ini sebagai contoh, kita pakai aja yang ini ya. Nah, untuk membuat makalah, kita bisa memerintahkan dia itu menyusun makalah daripada daftar isi di sini. Atau biasanya kalau seperti itu hasilnya masih kurang akurat ya, karena jumlah karakter dan lain-lainnya itu kita nggak akan bisa menetapkan karena udah terlalu banyak ini. Kita bisa milih satu-satu, misalin kita menyuruh si ChatGPT tadi nih untuk membuat latar belakangnya dulu apa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa. Oke, langkah pertama kita langsung buat secara keseluruhan aja ya. Kita perintahkan si sistem AI ini atau ChatGPT ini untuk membuat makalah berdasarkan daftar isi. Nah, sekarang kita tinggal perintahkan dia untuk menyusun ya. Tolong susunkan saya atau buatkan saya makalah berdasarkan daftar isi di atas. Kita lihat dia bisa atau tidak ya. Perhatikan langsung dibuatkan ya. Latar belakang. Nah, nasi goreng merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, sobat, perintah yang saya sebutkan tadi, tolong buatkan susunan. Ini belum sempurna ya, belum detail. Jadi sobat nanti bisa buat perintah itu lebih detail lagi supaya hasilnya nanti lebih akurat ya sobat sekalian ya. Nah, ini bahkan bisa dikasih kode kayak gini ya. Kita kalau ingin pakai kode kita bisa seperti ini. Oke, ini tadi di latar belakang dikasih seperti ini. Kemudian rumusan masalah seperti ini. Tujuannya seperti ini ya. Nah, perhatikan sobat. Langsung dibuatkan semua mulai dari pendahuluan, latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya. Kemudian di bagian metode penelitian dibuatkan desain penelitian, hasil penelitian. Nah, misalnya tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan. Hal ini bisa saja terjadi karena gangguan jaringan di tempat kita, atau memang sistemnya lagi banyak yang akses, karena biasanya lagi banyaknya traffic sehingga down ya. Jadi kalau memang down, kita bisa nunggu beberapa saat lagi, atau bisa juga langsung kita kasih perintah lanjutkan kayak gitu. Kita coba ya, lanjutkan. Kita coba kasih perintah lanjutkan, maka dia melanjutkan di poin C ya. Karena tadi ini poin B-nya ya. Jadi dia lanjutkan pengaruh variasi bumbu. Nah, kayak gini. Jadi ini udah sempurna, kita tinggal susun dengan baik ya. Kita tinggal copy paste aja di Word atau di Google Doc misalnya. Hingga jadi makalah yang sempurna sobat sekalian. Nah, nanti di video berikutnya kemungkinan besar kita akan coba langsung buat ini, nggak perlu satu-satu kayak gini. Kita langsung buat di Docs, kemudian kita tinggal perintahkan buat kayak gini, jadi udah tersusun di dokumen atau Word. Nggak perlu lagi kita nyusunnya di sini. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu di sistem ini ya sobat sekalian ya. Perhatikan sobat sekalian, daftar pustakanya pun dibuatkan dengan sempurna kayak gini. Mantap kan? Wah, luar biasa sobat sekalian. Jadi nanti daftar gambar seperti ini ya. Dibuatkan gambar 1 tentang ini, gambar 2 tentang ini, gambar 3 tentang ini. Jadi sobat tinggal nanti menyiapkan gambar-gambar ini. Bahkan sebenarnya sobat sekalian bisa memerintahkan ini untuk membuatkan link gambar ya. Link gambar tentang ini. Oke, misalin ini udah jadi ya. Ini udah jadi, sobat udah bisa pakai. Nah, misalnya sobat kurang puas dengan hasil ini karena hasilnya terlalu sedikit misalnya. Jadi sobat itu sebenarnya bisa menyusunnya satu per satu. Misalnya tadi ini ya, latar belakang. Kita suruh dia itu buat latar belakang dulu. Dengan berapa karakter gitu ya. Pokoknya sobat kasih perintah yang detail. Kasih perintah misalnya latar belakangnya itu tentang sejarahnya misalnya. Kemudian berapa karakter gitu. Nah, kita coba ya sobat sekalian ya.
Dari daftar isi di atas, tolong buatkan saya latar belakang yang di dalamnya itu mengandung sejarah tentang nasi goreng yang ada di Indonesia dalam 1000 karakter. Nah, kita kasih tahu gitu ya. Nah, cek di bawah. Ini langsung dibuatkan ya latar belakang. Nah, nasi goreng adalah makanan khas Indonesia yang dikenal sejak lama. Makanan ini berasal dari Timur Tengah. Jadi akan dibuatkan berdasarkan perintah kita. Karena kita tadi meminta ada unsur sejarahnya di dalam, maka dibuatkan unsur sejarah di dalamnya. Dan kita meminta dia dalam 1000 karakter, maka nanti akan dibuatkan dalam 1000 karakter. Misalnya tiba-tiba berhenti seperti tadi, kita tinggal perintahkan lanjutkan, gitu aja ya. Lanjutkan. Oke. Kemudian dia akan melanjutkan. Setelah selesai latar belakang nanti, sobat sekalian lanjutkan juga perintah untuk membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa nanti sobat itu meminta sama ChatGPT ini untuk mencarikan juga ya referensi-referensi yang seru atau yang bagus. Gimana sobat? Menarik bukan? Nah, sobat sekalian, jadi seperti ini ya cara membuat makalah, membuat penelitian, ataupun membuat skripsi yang cocok untuk siswa maupun mahasiswa dengan mudah dengan bantuan OpenAI ChatGPT. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.